Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Dan pada kesempatan ini materi kita yaitu Al-Quran Hadis. Kita akan melanjutkan materi yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran. Untuk selanjutnya atau pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu membahas tentang hadis. Apa itu hadis? Ya. Yang kedua, hadis. Apa itu hadis? Apa pengertian hadis? Pengertian hadis secara bahasa, hadis itu artinya baru, tidak lama. Ya. Hadis itu secara bahasa artinya baru, tidak lama, atau ucapan atau pembicaraan atau cerita. Itu yang dimaksud dengan hadis. Ini secara bahasa, ya. Kemudian menurut para ulama, hadis itu sama, ya, merupakan sinonim dari sunnah. Sinonim ini persamaan dari sunnah. Jadi kalau ada orang menyebut hadis, itu disebut dengan sunnah. Atau ada orang mengatakan sunnah Nabi, maka yang dimaksud dengan hadis Nabi. Apa itu hadis? Apa itu sunnah? Yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW, ya, baik itu berupa perkataan beliau, ya, apa yang diucapkan itu disebut dengan hadis juga. Kemudian perbuatan beliau, apa yang dikerjakan itu, apa yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya itu disebut dengan hadis juga. Dan penetapan, ya, takrir penetapannya. Kemudian sifatnya, sifat-sifat beliau, sifat beliau, yaitu seperti bentuk tubuhnya seperti apa, itu juga hadis. Kemudian perjalanan Nabi, ya, perjalanan Nabi baik sebelum atau sudah diutus menjadi Rasul, itu semuanya adalah merupakan hadis. Kemudian selanjutnya kita akan bahas satu persatu apa sih perkataan atau qaul Nabi. Perkataan atau qaul Nabi yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan, ucapan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu semuanya disebut dengan hadis. Sehingga kita sering mendengarkan qala Rasulullah SAW, itu hadis qaul namanya, ya, hadis qaul. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW. Nah, itu perkataan Rasulullah SAW. Itu perkataannya itu disebut juga dengan hadis, namanya hadis qaul. Seperti di bidang syariah, ketika beliau berbicara tentang agama, itu disebut dengan hadis. Ketika berbicara tentang akhlak, akidah, pendidikan dan sebagainya, itu semuanya disebut dengan hadis atau hadis qaul karena diucapkan, ya, hadis qaul. Kemudian berupa perbuatan atau af'al. Ya, perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktik Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Jadi hadis af'al, hadis perbuatan ini, apa yang dikerjakan oleh Nabi, itu adalah penjelasan-penjelasan praktik yang dilakukan oleh Nabi terhadap para sahabat dan umatnya, ya, baik terhadap peraturan-peraturan syara, ya, yang belum jelas cara pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat dalam sholat. Di Al-Quran itu dijelaskan aqimis sholat, dirikanlah sholat, tetapi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan sholatlah, sholat zuhurlah 4 rakaat, tidak ada dijelaskan.
Di dalam Al-Quran itu cuman memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat, itu aja. Tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa dirikanlah sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah menjelaskan tentang perintah yang ada dalam Al-Quran tentang aqimis sholat, dirikan sholat itu, beliau mengerjakan sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, dan sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, itu yang kita ikuti sampai sekarang. Nah, yang kita ikuti itu adalah disebut dengan hadis af'al atau hadis perbuatannya Nabi. Kemudian bagaimana cara mengerjakan haji itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah mempraktikkan dalam ketika masih hidup, ya. Rasulullah mempraktikkan bagaimana cara mengerjakan haji yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Kemudian wa'atuz zakah dalam Al-Quran, tunaikanlah zakat. Bagaimana caranya? Rasulullah mempraktikkan berzakat ketika masih hidup, ya. Jadi apa yang dilakukan, baik gerakan sholat, jumlah sholat, kemudian cara mengerjakan haji, kemudian cara berzakat, itu disebut dengan hadis, namanya hadis af'al, ya, hadis af'al. Nah, perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabda atau hadisnya. Jadi Rasulullah mengerjakan sholat zuhur itu dijelaskan dalam hadisnya, ya, dalam hadisnya. Kemudian mengerjakan haji itu bagaimana, itu diperjelas dalam hadisnya. Cara berzakat diperjelas dalam hadisnya juga. Itu perbuatan beliau. Kemudian ketetapan atau takrir Nabi. Apa sih takrir itu? Takrir itu adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan atau tolakan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dulu pada zaman beliau, di waktu peperangan, beliau dan para sahabatnya itu beristirahat. Kemudian para sahabatnya itu suatu waktu menangkap binatang yang berbentuk biawak. Padahal kan kalau biawak itu kan kita tahu, ya, kita tidak boleh memakan, gitu ya. Kita jijik memakan biawak itu. Nah, para sahabat itu menangkap hewan yang berbentuk biawak atau buaya. Nah, mereka, para sahabat itu menyembelih hewan tersebut, kemudian membakar dan memakan. Nah, Rasulullah melihat apa yang diperbuat oleh sahabat itu, beliau tidak menegur atau mendiamkan, atau beliau tidak melarang, ya. Beliau tidak menegur, tidak melarang, atau tidak juga mengiyakan bahwa boleh kamu makan itu atau kamu tidak boleh makan itu. Beliau tidak ada ucapan-ucapan seperti itu. Nah, keadaan seperti ini disebut dengan takrir. Jadi binatang yang disembelih oleh para sahabat itu boleh dimakan karena tidak ada larangan dari Rasulullah, ataupun tidak ada kata mengiyakan oleh Rasulullah. Maka ketika kita mendapatkan hewan yang seperti biawak itu, kemudian kita makan, kalau sekiranya tidak menjijikkan terhadap diri kita, mungkin berarti boleh aja gitu, seperti itu mungkin. Nah, itu ketetapan atau takrir dari Rasulullah SAW.
Kemudian sifat atau keadaan dan himmah. Himmah inilah keinginan Rasulullah SAW. Nah, kalau sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral akhlak beliau. Nah, segala sifat-sifat Nabi yang ditulis oleh para sahabat, baik itu berupa bentuk tubuhnya, bagaimana rambut beliau, bagaimana mata beliau, bagaimana kulit beliau, bagaimana tangan beliau, dan lain sebagainya, itu dijelaskan oleh para sahabat. Itu kita baca sekarang misalnya, nah itu juga disebut dengan hadis. Itu juga disebut dengan hadis. Kemudian silsilah beliau, apabila ada buku yang menjelaskan tentang silsilah keturunan beliau, nama-nama dan tahun kelahiran beliau, itu disebut dengan hadis juga ya, yang dijelaskan atau yang ditulis oleh para sahabat. Nah, himmah keinginan ya, himmah keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Jadi ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa engkau berpuasa?" Dan maka Rasulullah pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 tanggal 9. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Padahal Rasulullah orang Yahudi dan Nasrani ini pada hari ke-9 Muharram itulah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9 dari bulan Muharram. Maka ini juga keinginan Rasulullah seperti ini juga disebut dengan dengan hadis ya, yang disebut dengan himmah ya, yang dimaksud dengan himmah atau keinginan Nabi juga disebut dengan hadis. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Nah, ini kita lihat fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada 4 ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Seperti tadi ya. Seperti tadi. Atau ada lagi nanti. Merinci ya. Ini yang merinci nanti. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Ini yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan suatu hukum. Nanti akan kita rinci, akan kita jelaskan serinci-rincinya dalam pertemuan selanjutnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang global, yang secara umum, yang mujmal. Ini yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Nanti juga kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, ini dalam Al-Quran itu misalnya ayatnya umum gitu ya, kita tidak begitu paham, maka hadis yang akan menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Sekian dan terima kasih. Anak-anak sekalian, barangkali ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan jelaskan 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran secara rinci. Mudah-mudahan
Allah SWT senantiasa memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan belajar kita di hari-hari berikutnya. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita sebagai bekal untuk kita di kehidupan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi dan Bapak akhiri, wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.